Kalau mau kandang sampean itu aman dari virus dan minimal sampean nggak mau ayam sampean itu koit sekandang, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Oke bosku, kali ini kita akan bersharing tentang persiapan pencegahan memasuki siklus kedua musim penyakit ayam. Nah, di beberapa bulan yang silam ya, saya sempat merilis tentang pahami siklus penyakit ayam itu dalam setahun. Saya kemarin ada bilang setahun itu ada 2 kali ya siklus penyakit ayam itu, dan memang di bulan-bulan itu luar biasa bos, luar biasa dalam artian kematian ayam itu di Indonesia memang dia khususnya di daerah saya ya, tapi umumnya sih banyak terjadi ya di seluruh Indonesia. Di setiap bulan-bulan itu rata-rata angka kematian ayam kampung itu cukup tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi, alhamdulillah ya, dari saya dapat infonya, datanya dari grup Bakal Peternak, kemudian teman-teman yang juga baru bergabung di Bakal Peternak. Jadi di setiap bulan-bulan itu pasti banyak yang laporan ke saya ya. Jadi saya tahu tuh angkanya, juga pengalaman saya untuk di daerah lokal saya di sini. Tetapi alhamdulillah untuk sahabat baper yang sudah cukup lama atau mungkin yang sudah berbulan-bulan di Bakal Peternak ya, alhamdulillah sih sampai sejauh ini belum ada laporan bahwa ayamnya sekandang mati. Nih cuacanya bos, pancaroba, sebentar hujan ya, padahal kemarin panas, udah panas, nih hujan lagi. Jadi selalu seperti itu, dan ini nanti puncaknya akan terjadi di bulan akhir Oktober sampai di November, kemudian nanti akan mereda tapi masih ada di bulan Desember. Jadi masalahnya sekarang adalah setelah kita mengetahui siklusnya ya, ini kan saya sudah ungkapkan tuh di beberapa video bahwa mencegah itu jauh lebih baik bos, jauh lebih baik daripada kita harus mengobati. Nah sekarang tindakan pencegahan apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini sudah acap kali dan sering kali saya ungkapkan, saya sampaikan melalui materi-materi video Bakal Peternak ya, tentang bagaimana cara mencegah, bagaimana cara kita sebagai peternak itu mencegah ayam kita itu mati sekandang ya, atau ayam kita terkena penyakit. Karena gini bos, kalau sudah 2-3 ekor yang kena, kalau sampai tidak cepat tanggap, maka tunggu saja dalam hitungan hari itu akan merebak kemana-mana dan bisa jadi ayam sampean akan habis ya. Karena ini sudah pengalaman dari beberapa rekan, dalam hitungan bahkan 1 minggu 10 hari itu habis. Apalagi kalau udah yang masuk itu aratan, gumboro, tetelo ya, kolera, ini perlu diwaspadai bos. Dan seketat-ketatnya kita juga itu bisa saja terjadi 1-2 ekor ayam kita itu yang terkena. Penyakit ayam itu sumbernya ada 2 bos, yaitu di saluran pencernaan, ini yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah di saluran pernapasan. Apa saja kriterianya? Kalau yang di saluran pencernaan itu macam kolera ya, kemudian gumboro, itu umumnya terjadi di pencernaan dan di organ-organ penting. Kemudian yang kedua penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan itu seperti snot, CRD. Umumnya ayam yang sehat itu pencernaannya pasti sehat, pernapasan, organ pernapasannya pasti normal. Nah permasalahannya sekarang adalah memasuki musim penyakit seperti ini, musim pancaroba ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar tanggap, ini bisa kita tangani. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan yang terpenting itu adalah ini adalah jamu-jamuan. Saya nggak usah ngomong lagi komposisi jamunya apa, yang jelas saya menggunakan herbal. Jadi tindakan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah sebagai tindakan pencegahan kita ya, adalah jamu-jamuan bos.
Karena dengan menggunakan metode jamu-jamuan ini kita membantu meningkatkan imun sistem ayam, yang mana di dalamnya itu terdapat rempah-rempah seperti kunyit, bawang putih, gula merah ya, kemudian jahe. Ya, lebih bagus lagi kalau sampai tambahkan dengan bahan-bahan lain seperti serai, bawang merah ya. Ya, kemudian yang kedua, fumigasi. Nah, ini kemarin sempat ada yang bingung, dia komen seperti ini. Dia malah bingung dengan omongan tetangga, katanya nggak bagus, fumigasi itu nanti mengganggu pernapasan ayam. Bisa bahkan di beberapa sosial media bilang ayam bisa cekrek ya gara-gara fumigasi. Itu saya bilang nonsen, bos. Karena saya sudah bertahun-tahun menggunakan fumigasi pengasapan, dan terbukti kandang yang rutin dibersihkan dan rutin bakar sampah di sekitar area kandang, terbukti kandangnya aman dari saat virus itu menyerang. Ya. Jadi kalau mau kandang sampean itu kondusif, aman ya dari virus saat musim virus menyerang, sebaiknya rutinkan fumigasi. Atau minimal, kenapa juga saya anjurkannya di pagi hari ya, di pagi hari, karena di pagi hari itu pertama nyamuk yang paling ganas menyerang itu di pagi hari sebenarnya, bos. Durasinya sekitar jam 9 jam 10. Saya selalu katakan kalau mau ayam sampean itu sehat, lakukan fumigasi di jam 9 pagi dan jam 6 sore dengan durasi minimal 2 jam. Kenapa? Karena ya saya nggak tahu kalau daerah lain, kalau nyamuk khusus jenis Aedes aegypti yang menyebabkan malaria aja itu biasanya nyamuk paling ganas itu menyerangnya di jam 9 jam 10 ya, jam 9 dan jam 10 pagi. Nah kemudian jam 6 umumnya virus itu lebih aktif bergerak di malam hari, bos, melalui udara ya. Jadi itulah kenapa saya menyarankan selalu lakukan fumigasi pengasapan. Sampai nggak usah pikirkan apa kata orang. Intinya saya juga share video seperti ini karena saya sudah membuktikan dan saya sudah melakukan itu bertahun-tahun. Kalau mau kandang sampean itu aman dari virus dan minimal sampean nggak mau ayam sampean itu koit sekandang, lakukan fumigasi pengasapan terutama di bulan-bulan ini, bos. Bulan 9, 10, 11 hingga akhir tahun bulan 12. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang harus sampean lakukan adalah perhatikan amonia kandang. Nih, karena ini kan pancaroba itu selang-seling, bos, antara panas hujan, otomatis lingkungan kandang itu akan akan jadi sedikit lebih lembab. Apa yang harus sampean lakukan? Karena kelembaban atau kandang yang basah itu akan lebih mudah memicu amonia. Nah, yang harus sampean lakukan adalah rutin melakukan semprot kandang menggunakan probiotik ya. Probiotik sampean boleh gunakan E4, boleh gunakan Nitrobacter TJ, boleh menggunakan M21. Oke, kita langsung lihat aja, bos ya, apa yang harus kita lakukan. Persiapkan maksudnya. Nah, di sini ini adalah bahan-bahan saya kalau saya nggak mau repot, bos. Ini adalah bahan jamu-jamuan. Dan ini saya tinggal kocor, saya tinggal buat, dan di sana untuk saya dalam masa-masa pencegahan seperti ini saya sudah siapkan, bos. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu air fermentasi. Ini air fermentasi karena saya menggunakannya cukup banyak untuk periode musim pancaroba ini, jadi saya buat 2 tempat ya. Ini semua tempat-tempat pakan fermentasi. Terus yang tidak kalah penting ini jamu fermentasi. Jadi kalau mau diberikan ke ayam tinggal diaduk seperti ini, bos. Nah, gitu. Insya Allah ayam sampean sehat, nafsu makannya terjaga dan jauh dari penyakit. Nah, yang perlu sampean persiapkan pertama itu adalah ini. Sampean boleh semprotnya menggunakan M21 ya, dekomposer. Ini untuk menekan amonia agar kotoran ayam mudah terurai. Kemudian ini E4 ya. Sampean juga bisa menggunakan Nitrobacter TJ. Oh, ini termasuk ini SOC.
Ini adalah probiotik semua nih bos. Kemudian ini usahakan dalam sebulan minimal sekali sampai lakukan semprot kandang menggunakan pemutih pakaian ya, dengan takaran 1:9. Jadi 100 mili ya, 100 mili pemutih pakaian itu airnya 900 mili, berarti 1 liter genap ya. 1:9 disemprotkan semua ke bagian kandang yang lembab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membunuh virus yang menyebar lagi berkembang biak di dalam kandang kita. Itu insya Allah akan mati. Kemudian yang kedua adalah ini. Kalau ini tadi sebulan sekali minimal. Kalau yang ini usahakan, apalagi kalau tensi hujan tinggi, sampai naikkan juga tensinya menjadi lebih sering, terutama saat selesai hujan deras. Sampai semprotkan dengan takaran 1 botol kecil ya, 1 botol kecil yang ukuran berapa itu per 2 liter air bos. Campurkan ke 2 liter air, kemudian semprotkan ke kandang sampean. Jadi cukup dengan memiliki ini semua, mempersiapkan ini semua, itu sudah cukup. Tapi bukan berarti sampean harus beli M21, atau sampean silahkan mungkin sampean pakai M4 juga boleh ya. Apalagi kalau sampean sudah buat air fermentasi. Air fermentasi sudah tinggal sampean masukkan ke alat semprot, tambah air sedikit, udah semprotkan ya. Kemudian juga seperti NTJ sampean nggak harus punya, yang penting apa yang sampean punya aja. Di sini saya hanya memberikan referensi ini loh, ini saja apa saja yang perlu sampean persiapkan di saat menyambut musim penyakit seperti ini. Oke, jadi bos, kalau sampean sudah ibaratnya sudah tahu apa yang harus sampean persiapkan dan apa yang harus sampean lakukan untuk kandang sampean, hal terakhir yang perlu sampean sebagai peternak itu wajib lakukan adalah selalu rutin bersihkan kandang bos. Apalagi kalau sampean ternak mentok seperti di sana, wah itu lebih ekstra hati-hati itu bos ya. Oke, mungkin itu saja bos, karena sebenarnya ini hanya pengulangan saja, dan saya hanya mengingatkan bahwa ini adalah bulan September, dan juga kemarin ada beberapa sahabat baper yang chat ke saya tentang ayamnya yang bermasalah. Tapi ya syukurnya sih bermasalahnya nggak sekandang ya, hanya beberapa ekor saja, dan cepat penanganan. Dan intinya kalau sudah masuk ke level stadium kedua, artinya ayam sudah duduk meringkuk, kadang lebih banyak meringkuknya, kepala terlipat ya, sebaiknya kalau sampean ini diselesaikan aja bos, daripada mati sia-sia. Oke, itu saja dulu bos video kita kali ini, dan semoga kehadiran bakal peternak di antara peternak-peternak Indonesia ini bisa memberikan warna dan bisa memberikan banyak manfaat, dan bisa selalu memotivasi dan menginspirasi sampean, terutama sampean yang baru memulai di industri peternakan, terutama peternakan ayam kampung. Oke, sekian video bakal peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku. I've been all around the globe trying to protect your soul.